Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara seiman? Semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas qanaah. Oke, mari kita simak pengertian qanaah. Qanaah menurut bahasa adalah merasa cukup atau rela, sedangkan menurut istilah ialah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Rasulullah mengajarkan kita untuk ridha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa nikmat kesehatan, keamanan, maupun kebutuhan harian. Qanaah adalah gudang yang tidak akan habis. Sebab, qanaah adalah kekayaan jiwa. Dan kekayaan jiwa lebih tinggi dan lebih mulia dari kekayaan harta. Kekayaan jiwa melahirkan sikap menjaga kehormatan diri dan menjaga kemuliaan diri, sedangkan kekayaan harta dan tamak pada harta melahirkan kehinaan diri. Di antara sebab yang membuat hidup tidak tentram adalah terperdayanya diri oleh kecintaan kepada harta dan dunia. Orang yang diperdaya harta akan senantiasa merasa tidak cukup dengan apa yang dimilikinya. Akibatnya, dalam apa yang dirinya lahir sikap-sikap yang mencerminkan bahwa ia sangat jauh dari rasa syukur kepada Allah, Sang Maha Pemberi rezeki itu sendiri. Ia justru merasa kenikmatan yang dia peroleh adalah murni semata hasil keringatnya, tak ada kesertaan Allah. Orang-orang yang terlalu mencintai kenikmatan dunia akan selalu terdorong untuk memburu segala keinginannya meski harus menggunakan segala cara seperti kelicikan, bohong, mengurangi timbangan dan sebagainya. Ia juga tidak pernah menyadari, sesungguhnya harta hanyalah ujian sebagaimana firman Allah. Artinya, maka apabila manusia ditimpa bahaya ia menyeru kami, kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Surat Az-Zumar ayat 49. B. Dasar hukum qanaah. Al-Quran. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukannya kekayaan itu karena banyaknya harta dan benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kekayaan hati. Muttafaqun alaih. Dari Abdillah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan rizkinya cukup dan merasa cukup dengan apa-apa yang pemberian Allah. Hadis riwayat Muslim. C. Sikap qanaah. Sudah dijelaskan bahwa qanaah merupakan sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Meski demikian, orang-orang yang memiliki sikap qanaah tidak berarti fatalis dan menerima nasib begitu saja tanpa ikhtiar. Orang-orang hidup qanaah bisa saja memiliki harta yang sangat banyak, namun bukan untuk menumpuk kekayaan. Kekayaan dan dunia yang dimilikinya, dibatasi dengan rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, apapun yang dimilikinya tak pernah melalaikannya dari mengingat Sang Maha Pemberi rezeki. Sebaliknya, kenikmatan yang ia dapatkan justru menambah sikap qanaahnya dan mempertebal rasa syukurnya. Adapun contoh bersikap qanaah dalam kehidupan, di antaranya 1. Selalu ikhlas menerima kenyataan hidup, meskipun dengan keadaan yang sederhana. 2. Tidak banyak berangan-angan dan berharap inak melebihi batas kemampuan dan batas yang ada. 3. Selalu berusaha dan bekerja untuk memperbaiki nasib kehidupan pada masa yang akan datang. 4. Selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kehidupan lapang maupun sempit. 5. Tidak bersikap iri apalagi hasut kepada nikmat Allah yang diterima oleh orang lain. 6. Berprasangka baik atas keputusan dan takdir Allah. 7. Menjauhkan diri dari sifat tamak, serakah, prasangka kurang baik. 8. Jika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan tidak mudah kecewa dan putus asa. 9. Dapat hidup sesuai dengan kebutuhan. 10. Optimis tidak pesimis dan tidak putus asa dan tidak berlebihan arahnya membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan. 11. Selalu yakin bahwa apa yang didapatnya dan yang ada pada dirinya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perbuatan qanaah yang dapat kita lakukan misalnya puas terhadap apa yang kita miliki saat ini, maka hendaklah dalam masalah keduniaan kita melihat orang yang di bawah kita, dan dalam masalah kehidupan akhirat kita melihat orang yang di atas kita. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan Rasulullah dalam sebuah hadis. Artinya, lihatlah orang yang di bawah kalian dan janganlah melihat orang di atas kalian, karena yang demikian itu lebih layak bagi kalian agar kalian tidak memandang hina nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Muttafaqun alaih. Ketika berusaha mencari dunia, orang-orang qanaah menyikapinya sebagai ibadah yang mulia di hadapan Allah yang Maha Kuasa, sehingga ia tidak berani berbuat licik, berbohong dan mengurangi timbangan. Ia yakin tanpa menghalalkan segala cara apapun, ia tetap mendapatkan rizki yang dijanjikan Allah. Ia menyadari akhir rizki yang dicarinya tidak akan melebihi 3 hal, menjadi kotoran, barang usang atau bernilai pahala di hadapan Allah. Bila kita mampu merenungi dan mengamalkan makna dan pentingnya qanaah maka kita akan memperoleh ketenangan dan ketenteraman hidup. Dan hendaknya diketahui bahwa harta itu akan ditinggalkan untuk ahli waris. D. Hikmah qanaah. Tidak diragukan lagi bahwa qanaah dapat menenteramkan jiwa manusia dan merupakan faktor kebahagiaan dalam kehidupan karena seorang hamba yang qanaah dan menerima apa yang dipilihkan Allah untuknya, dia tahu bahwa apa yang dipilihkan Allah untuknya adalah yang terbaik baginya di segala macam keadaan. Sikap qanaah membebaskan pelakunya dari kecemasan dan memberinya kenyamanan psikologis ketika bergaul dengan manusia. Zunun al-Masri mengatakan, barang siapa bersikap qanaah maka ia bisa merasa nyaman di tengah manusia-manusia sesamanya. Petik 2. Sebaliknya, ketiadaan qanaah dalam hidup akan menyeret pelakunya pada penuhanan materi sehingga kebebasannya terampas karena kerakusan dalam mencari harta duniawi yang memaksanya berbuat apapun untuk mendapatkan harta. Kesimpulan, jadi yang dimaksud dengan qanaah adalah sikap-sikap merasa cukup dan menerima apa yang telah diberikan Allah kepada kita, dan sikap merasa cukup ini dapat menjadi tonggak utama daripada manusia untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu manusia akan senantiasa bertawakal kepada Allah karena sikap tawakal sendiri yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran hidup, atau sikap pasrah akan segala hal yang dihadapi manusia dalam setiap urusan dunia. Dengan begitu manusia akan senantiasa bersikap sabar dalam menjalani hidup, taat kepada Allah dan menghadapi musibah sehingga dalam hidupnya akan senantiasa mendapat ketentraman, kedamaian dan kemuliaan. Demikian pembahasan tentang qanaah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.